Tapi sebagai pekerja bayaran profesional, sebenarnya sudah capek dengan hidup lamanya. Tapi seperti biasa, masih saja ditarik lagi ke dalam misi yang mustahil oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, tanpa berlama-lama, siapkan mata dan telinga kalian. Inilah cerita dari Mechanic Resurrection. Setelah memalsukan kematiannya di film sebelumnya, Arthur kini memilih pensiun dan pindah ke Brazil untuk memulai hidup barunya. Di sana ia menjalani kehidupan yang tenang, tinggal di kapal pesiar mewah, bersantai menikmati hari, makan di restoran mahal, bahkan sampai fasih berbahasa lokal. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat sedang makan di restoran, tiba-tiba Arthur didatangi seorang wanita asing yang mengaku utusan seseorang. Ia membawa pesan. Arthur diminta kembali menjalankan misi berbahaya, yaitu menyingkirkan 3 target dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan biasa. Arthur yang sudah pensiun jelas menolak. Saking malasnya, ia pura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Sayangnya, wanita itu tidak menyerah. Ia mengancam akan membocorkan keberadaan Arthur. Merasa terpojok, Arthur akhirnya harus bergerak. Ia melarikan diri dengan berbagai cara cerdik khas dirinya. Salah satunya... Salah satunya melompat ke kereta gantung untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi berkat kecerdikannya, Arthur berhasil lolos. Malam harinya, Arthur tidak langsung pulang ke kapal pesiarnya karena sudah curiga pasti ada yang menunggu. Benar saja, dari kejauhan ia melihat beberapa orang mencurigakan. Arthur pun memilih untuk mengaktifkan rencana darurat. Ia menyingkirkan semua barang bukti, mulai dari uang, ponsel cadangan, paspor, hingga perlengkapan lain, agar tak ada jejak yang bisa. Setelah itu, ia pergi ke tempat persembunyian rahasia yang Arthur sudah lama ia siapkan untuk bersembunyi. Keesokan hari, di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Gina. Di versi ini kita sebut saja Nurul agar gampang. Mereka ternyata sudah saling mengenal. Nurul bekerja di sebuah hotel, dan salah satu kamar rahasia di hotel itu pernah dipakai Arthur untuk menyimpan perlengkapannya. Suatu hari, Arthur melihat seorang gadis asing datang ke hotel dengan tubuh penuh luka. Anehnya, ia menolak bantuan medis. Malamnya, Nurul melihat gadis itu kembali berada di kapal pesiar dan mengalami kekerasan dari pasangannya. Nurul lalu meminta Arthur menolong. Meski awalnya enggan, Arthur akhirnya tergerak karena teringat masa lalunya saat Nurul juga. Arthur pun turun tangan. Ia berhasil menyelamatkan gadis bernama Gina itu dan membawanya kembali ke hotel. Namun ketika memeriksa kapal, Arthur menemukan hal mengejutkan. Ada foto dirinya di ponsel Gina. Ini membuat Arthur sadar bahwa semua ini hanyalah jebakan. Ia lalu menghapus semua bukti dengan menghancurkan kapal tersebut. Setelah diinterogasi, Gina akhirnya jujur. Ia dipaksa bekerja oleh seorang bos bernama Crane, yang sebenarnya adalah musuh lama Arthur. Crane memanfaatkan Gina untuk menjebak Arthur agar ia kembali ke dunia lamanya. Mendengar hal itu, Arthur kesal. Tapi bukannya menyerah, ia justru punya ide cemerlang. Pura-pura mengikuti permainan Crane, lalu membalikkan keadaan. Gina awalnya menolak karena takut, tapi Arthur meyakinkannya bahwa ia akan menolongnya keluar dari cengkeraman Crane. Sejak saat itu, mereka pun mulai bekerja sama. Nurul bahkan ikut membantu merawat Gina yang ternyata memiliki masa lalu kelam. Ia adalah mantan anggota pasukan khusus yang kemudian memilih menjadi pengasuh anak yatim setelah trauma. Namun hidupnya berubah ketika Crane mengambil alih tempat penampungan itu demi kepentingan bisnis. Demi melindungi anak-anak, Gina terpaksa tunduk. Arthur semakin memahami situasi Gina, dan dari sana muncullah hubungan emosional di antara mereka. Mereka berpura-pura menjadi pasangan di depan orang-orang Crane agar tidak dicurigai. Malamnya, Arthur bercerita kepada Gina tentang masa lalunya dengan Crane. Rupanya, sejak kecil, mereka sudah saling mengenal. Sama-sama yatim piatu,
Mereka dibesarkan di lingkungan keras. Bedanya, Arthur berhasil kabur sementara Crane tertangkap. Crane disiksa habis-habisan dan menyimpan dendam mendalam pada Arthur. Dari sanalah Ken menyimpan rasa benci yang mendalam kepada Arthur. Hingga saat ini. Lah, kalau dipikir-pikir wajar saja ya. Siapapun kalau diperlakukan begitu, pasti merasa sakit hati. Oke, kita balik lagi ke cerita. Setelah mendengar masa lalu yang kelam itu, Gina pun mencoba menghibur Arthur dengan caranya sendiri. Ya, kalian sudah bisa menebaklah ya kira-kira gimana kelanjutannya. Tapi tentu tidak perlu saya perlihatkan detailnya. Yang jelas, Gina ingin membuat Arthur merasa lebih tenang keesokan harinya. Arthur mulai menyusun strategi matang untuk menggagalkan rencana Chin. Kali ini bukan hanya demi menyelamatkan Gina, tetapi juga untuk membebaskan para korban penyekapan yang ditawan oleh kelompok itu. Sebelum menjalankan rencana berbahaya tersebut, Arthur menitipkan sebuah jam peninggalan ayahnya yang sangat berharga kepada Gina. Jam itu bukan sekadar barang, melainkan simbol kenangan sekaligus motivasi untuk tetap bertahan hidup. Tak lama setelah itu, muncul kelompok preman Chin yang datang untuk menangkap Arthur dan Gina. Namun, semua itu sudah masuk ke dalam rencana. Mereka berpura-pura seperti tertangkap agar bisa menyusup ke markas besar Chin. Arthur akhirnya dibawa ke markas, sementara Gina disembunyikan di lokasi berbeda. Sesampainya di markas, Arthur dipaksa duduk di sebuah kursi yang sudah dipasangi perangkat berbahaya sebagai pengaman. Intinya, kalau Arthur mencoba kabur atau melawan, hidupnya bisa langsung terancam. Tidak lama kemudian, Arthur akhirnya dipertemukan kembali dengan sahabat kecilnya, Kin. Tanpa basa-basi, Kin langsung menegaskan bahwa ia membutuhkan Arthur untuk menyingkirkan 3 orang kompetitor bisnisnya. Kin lalu memberikan sebuah amplop berisi data-data target dan sebuah pil kecil berteknologi pelacak, agar pergerakan Arthur bisa dipantau. Jika Arthur menolak, maka keselamatan Gina akan menjadi taruhannya. Target pertama adalah Krill, seorang tokoh besar yang sedang ditahan di penjara Malaysia. Penjara itu sangat ketat, dijaga banyak sipir, dan Krill masih memiliki pengaruh kuat di dalam. Tapi, seperti yang sudah kita tahu, bagi Arthur tantangan sebesar itu bukan masalah. Untuk menjalankan misinya, ia mempersiapkan beberapa benda kecil seperti sekotak rokok dan permen karet. Keesokan paginya, Arthur menyamar sebagai seorang buronan agar bisa ditangkap polisi dan masuk ke penjara. Rencana itu berhasil. Ia bisa menyusup ke dalam dengan sangat mulus, meskipun sempat diperiksa ketat di dalam penjara. Arthur mulai berbaur dengan para tahanan. Dari sana, ia mendengar cerita tentang Krill yang terkenal sangat kejam dan nyaris mustahil disentuh. Siapapun yang mencoba menyingkirkannya selalu berakhir gagal. Tapi justru itulah celah yang ingin dimanfaatkan Arthur. Suatu ketika, ia melihat ada tahanan lain yang mencoba menyerang Krill. Dengan sigap, Arthur justru berpura-pura menyelamatkan Krill dari serangan itu. Aksinya membuat Krill percaya padanya dan mengundangnya masuk ke sel pribadinya. Saat Krill lengah, Arthur bergerak cepat. Dengan cara cerdik, ia membuat Krill tampak seperti meninggal karena keracunan makanan. Hasilnya, semua orang mengira itu kecelakaan biasa. Kekacauan pun terjadi di dalam penjara. Arthur memanfaatkan momen itu untuk kabur. Ia akhirnya dijemput anak buah Kin dengan sebuah kapal. Arthur lalu meminta mereka segera menghubungi Chin untuk memastikan kondisi Gina. Setelah melihat Gina masih baik-baik saja, ia pun bersiap melanjutkan misi berikutnya. Target kedua adalah Adrian Chuck, seorang pengusaha kaya raya yang tinggal di apartemen mewah di Australia. Apartemen itu dijaga sangat ketat dengan kolam renang dan pengamanan modern. Arthur menyamar sebagai calon pembeli apartemen agar bisa mendapatkan akses. Ia bahkan berhasil memotret kunci asli, lalu membuat duplikatnya dengan penyamaran sebagai petugas kebersihan. Ia menyusup ke apartemen. Arthur sudah menyiapkan alat kecil di kolam renang untuk melancarkan aksinya. Saat Adrian sedang berenang, rencananya berjalan sempurna.
sehingga ia dianggap meninggal akibat kecelakaan di kolam. Lagi-lagi, Arthur berhasil menuntaskan misinya tanpa meninggal. Jejak. Chin pun puas melihat berita itu, dan menepati janjinya dengan menelepon Arthur untuk memperlihatkan Gina saat panggilan berlangsung. Gina dengan cerdik memperlihatkan kode di belakangnya, agar Arthur bisa melacak lokasinya. Sayangnya, aksinya ketahuan, dan panggilan langsung dimatikan. Untungnya Arthur sempat mengambil tangkapan layar kode tersebut. Dengan cepat, ia melacak posisi Gina, dan menuju kapal tempat Gina ditawan. Arthur langsung bergerak, melawan anak buah Qin satu persatu. Namun, Qin sudah mengantisipasi hal ini. Arthur akhirnya kembali tertangkap dan dipaksa melanjutkan misi terakhir. Target terakhir adalah Max, sosok yang paling sulit karena bersembunyi di markas besar dengan ratusan pasukan bersenjata lengkap. Max juga sudah mendengar kabar tentang Krill dan Adrian, sehingga ia jauh lebih waspada. Arthur mulai menyusun rencana baru. Ia menyelinap ke rumah sakit yang berlokasi di seberang markas Max, lalu naik ke atap gedung. Dari sana ia melumpuhkan salah satu anak buah Max. Sesuai perkiraan, pihak Max langsung memanggil helikopter medis. Arthur memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut menyusup ke markas Max tanpa dicurigai. Sesampainya di dalam, ia mematikan sistem pengawas dan bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, Max ternyata sudah waspada dan masuk ke ruang perlindungan super aman. Tapi yang mengejutkan, Arthur ternyata sudah lebih dulu menyelinap ke ruangan itu. Alih-alih langsung menyingkirkan Max, Arthur menawarkan kerjasama. Arthur tahu, Max juga punya masalah dengan Qin. Mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama, memalsukan kematian Max, agar Qin lengah. Rencananya, begitu Qin lengah, Arthur akan menuntaskan misinya dan menyelamatkan Gina. Arthur pun menyiapkan ledakan palsu sebagai bukti. Kematian Max segera viral. Namun, Qin masih curiga karena tahu Arthur sangat pintar memanipulasi keadaan. Arthur lalu menelepon Qin, pura-pura meyakinkan bahwa Max benar-benar sudah tewas. Sementara itu, Arthur menyiapkan jebakan di lokasi untuk menyambut anak buah Qin yang dikirim mengecek. Benar saja, mereka datang dan mulai menyisir area. Qin sendiri memantau dari jauh dengan wajah tegang. Situasi pun semakin menegangkan. Sementara Arthur masih harus menemukan cara terakhir untuk menyelamatkan Gina dari tangan Qin. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memperketat penjagaan. Karena sudah bisa dipastikan, Arthur akan datang mencari Gina. Sebagai bagian dari siasatnya, Qin menjadikan Gina sebagai umpan, dan benar saja, tidak lama kemudian Arthur pun muncul dengan tekad siap menghadapi segala rintangan yang ada. Karena merasa semakin terpojok, Qin mengambil langkah terakhirnya. Ia mengaktifkan bom yang sudah dipasang di dalam kapal, dan bersiap untuk melarikan diri menggunakan helikopter. Menyadari keadaan itu, Arthur segera mengamankan Gina. Ia menyuruh Gina masuk ke dalam tabung penyelamat, agar selamat jika ledakan benar-benar terjadi. Begitu Gina sudah berada di tempat aman, Arthur langsung bergerak menghadapi Qin, beserta pasukannya yang mencoba kabur. Pertarungan sengit antara Arthur dan Qin pun tidak bisa dihindarkan. Mereka berdua sama-sama memiliki kemampuan bertarung yang terlatih karena pernah berada di lingkungan keras dan penuh disiplin. Tak heran, duel mereka tampak begitu seimbang dan intens. Keduanya saling beradu strategi dan kekuatan, membuat suasana terasa menegangkan. Di tengah pertarungan itu, Arthur akhirnya berhasil melumpuhkan Qin. Ia kemudian mengikat Qin agar tetap berada di kapal yang sebentar lagi akan meledak. Setelah memastikan lawannya tidak bisa lagi melarikan diri, Arthur segera kabur dari tempat itu demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Gina yang sudah berada di tabung penyelamat hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana kapal tersebut terbakar hebat dan akhirnya hancur. Dari pandangan itu, ia tidak melihat Arthur muncul kembali, sehingga ia mengira bahwa Arthur tidak berhasil selamat dari ledakan tersebut. Beberapa saat kemudian,
Max juga muncul di lokasi. Ia tampak mencari keberadaan Arthur. Namun dari sisa-sisa kapal yang sedang dievakuasi, seolah menguatkan dugaan bahwa Arthur memang tidak selamat. Di bagian akhir cerita, kita diperlihatkan Gina yang kembali ke kamp penampungan. Di sana ia mengabdikan dirinya untuk merawat anak-anak yatim piatu dan para korban penyelundupan manusia. Kehidupannya kembali sederhana, namun penuh arti karena ia bisa memberi harapan baru bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, saat Gina berjalan di sebuah jalan kecil, ia tiba-tiba melihat sosok yang sangat familiar di seberang jalan. Seorang pria botak, berbadan kekar, dan wajahnya tidak asing baginya. Tak disangka, ternyata Arthur masih hidup. Ya, seakan mendapat perlindungan khusus dari jalan cerita, Arthur berhasil selamat dari tragedi ledakan kapal. Akhirnya, kisah cinta mereka pun berlanjut. Arthur dan Gina memutuskan untuk menikah, lalu hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Tamatna, pelajaran penting dari film ini adalah sehebat apapun seseorang dalam pekerjaannya, jika sudah menyangkut orang yang dicintai, dia bisa melakukan apa saja. Arthur yang digambarkan sebagai pria penuh perhitungan dan sangat profesional, pada akhirnya rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan orang yang paling ia sayangi. Jadi, buat kalian semua penonton setia, kalau suka dengan alur cerita yang penuh aksi, drama, dan ketegangan seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa berdiskusi tentang momen favorit kalian dari film ini. Oke, segitu dulu dari FLMMV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.